Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija di edisi review saham daily, analisa teknikal saham sebanyak 20 saham, yang mana 20 saham ini merupakan request dari teman-teman yang ada di grup WA saya dan di grup Telegram saya. Saham-saham ini bisa kita simak pergerakannya besok di tanggal 8 September. Semoga bermanfaat. Yuk kita gas. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum saya mengulas analisa 20 saham, yang mana saham-saham tersebut merupakan request dari teman-teman yang ada di grup WA saya dan grup Telegram saya. Yang pertama saya ingin mengulas dulu analisa teknikal dari IHSG ya. Hari ini IHSG closing di angka 6.112. Closing masih di atas EMA 21. EMA 21-nya di angka 6.101. Kembali memasuki area sideways yang sebelumnya sering saya katakan, yaitu di area 6.054, di 6.054 hingga 6.144 ya. Ini menurut saya area sideways-nya, dan lagi-lagi IHSG belum mampu breakout yang kemudian bertahan di atas 6.144. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya belum indikasi terjadi dead cross ya. Masih menjulang ke atas dua sinyal dari stokastik RSI-nya. Untuk besok menurut saya, jika IHSG ini tidak mampu bertahan atau mengalami breakdown dari EMA 21, yaitu breakdown dari 6.101, maka ada potensi IHSG akan mengalami koreksi terdekatnya, yaitu di angka 6.077 ya. Tetapi jika mampu bertahan di atas EMA 21, kemungkinan ada potensi pergerakan IHSG akan bergerak di 6.101 hingga 6.144. Jika 6.144 ini berhasil kembali di breakout, ada potensi untuk up, yaitu terdekatnya ke resisten terdekat, yaitu di 6.168. Untuk IHSG besok menurut saya seperti itu ya. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan analisa teknikal 20 saham, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, bagi teman-teman yang baru hadir menonton channel saya dan berkenan ingin bergabung di grup WA dan grup Telegram saya, silakan saja bergabung ya. Link grup WA dan link grup Telegram ada di deskripsi video ini. Silakan teman-teman bergabung. Teman-teman bisa bertanya banyak hal terkait analisa teknikal saham ya. Semoga saya bisa membantu lebih banyak menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, untuk saham yang pertama saya ingin mengulas analisa saham dari NRCA. NRCA hari ini closing di angka 6.296, maaf ya, masih terbawa angka dari IHSG tadi. Jika saya buatkan atau saya menggunakan rasio Fibonacci retracement, di sini NRCA nampak masih berada di area Fibonacci di rasio 0,886 hingga rasio Fibonacci 0,78, yaitu di rank angka 284 hingga 298. Dan dilihat dari strukturnya, NRCA ini masih
downtrend ya, masih downtrend. Garis kuning ini merupakan resistance trendline yang saya buat. Dan hari ini NRCA tidak mampu breakout atau closing breakout dari resistance trendline kuning ini. Kemarin di tanggal 6 September 2021 sempat di breakout resistance trendline ini, kemudian mengalami penurunan karena di sini ada area supply sehingga terjadi tekanan jual. Dan hari ini resistance trendline ini belum mampu di breakout kembali. Tetapi NRCA hari ini sempat menyentuh angka 292. Kemudian ada tekanan beli sehingga harga mengalami kenaikan dan closing di angka 296. Candle harga masih di atas EMA 21. Menurut saya untuk besok, jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah mengalami jenuh beli. Menurut saya besok jika mampu breakout dari resistance trendline-nya ini, ya, mampu breakout dari resistance trendline ini warna kuning ini, ada kemungkinan akan menyentuh angka 298 ya. Ada kemungkinan akan menyentuh ke 298. Tetapi jika tidak mampu breakout dari resistance trendline ini, kemungkinan akan mengalami koreksi kembali, yaitu berada di rank 290 hingga 296 ya. Koreksi ranknya ada di situ. Ya, jika mampu bertahan di atas EMA 21. Untuk NRCA menurut saya seperti itu. Ya, indikasi baiknya adalah mampu closing breakout dari resistance trendline, kemudian breakout dari 298. Jika itu terjadi, ada potensi up NRCA menyentuh EMA 90-nya, yaitu di angka 304. Tapi perlu diingat ya, di sini ada area supply. Kemungkinan ketika nanti akan menyentuh area ini akan terjadi tekanan jual menurut saya. Ya, oke, untuk NRCA menurut saya seperti itu. Selanjutnya yaitu saham WIM. Saham WIM hari ini closing di angka 510. Ya, closing di angka 510. Kemarin sudah breakout dari resisten dari area sideways kecilnya ini. Ya, sudah breakout dari area sideways-nya kemarin, kemudian hari ini kembali naik. Volume pembelian tidak meningkat ya dibanding sebelumnya, dibanding satu hari sebelumnya, tetapi closing hari ini berada di atas EMA 21. Dan di sini ada area supply menurut saya. Ini ada area supply. Besok jika mampu bertahan di atas EMA 21, yaitu mampu bertahan di atas angka 500, WIM ada potensi untuk up hingga ke area supply ini ya. Terdekatnya di 530. Dan area supply ini yaitu di rank 530 hingga 550. Menurut saya ada potensi untuk up terdekatnya di 530 jika mampu bertahan di atas EMA 21, yaitu bertahan di atas 500. Tetapi jika tidak mampu bertahan di atas 500, WIM ada potensi untuk koreksi terdekatnya yaitu di angka 500 hingga 488 ya. Ada potensi untuk koreksi ke situ jika tidak mampu bertahan di atas EMA 21. Dan dilihat dari stokastik RS-nya sebenarnya sudah jenuh beli, tetapi belum terjadi indikasi dead cross ya. Jika besok sempat naik ke 530, menurut saya ada potensi tekanan jual ya, karena di sini adalah area supply. Ya, menurut saya WIM seperti itu.
Selanjutnya yaitu saham ISSP. ISSP ini sudah sangat sering saya ulas ya. Cuman saya belum lihat hari ini closing di angka berapa. Oke, hari ini closing di angka 296. Sempat breakout dari 306 ya, sempat breakout tetapi masih berada di rank sideways-nya yaitu rank 292 hingga rank angka 312. Hari ini closing dengan harga turun masih di atas masih di EMA 21. Jika dilihat dari dua candle terakhir ini merupakan menurut saya adalah candle bearish engulfing yang mana ada potensi besok untuk turun, tapi perlu diingat ini tidak pasti ya. Ini tidak pasti, hanya indikasi. Dan dilihat dari stokastik RS-nya sudah terjadi dead cross ya, perpotongan sinyal garis biru memotong garis oranye dari stokastik RSI. Jika besok tidak mampu bertahan di atas 296, ada potensi ISSP akan koreksi, terdekatnya yaitu di angka 292 ya, tepat berada di support dari area sideways kecilnya. Ada potensi untuk koreksi terdekatnya di 292. Untuk ISSP menurut saya seperti itu. Selanjutnya yaitu saham Toys. Sebelumnya sudah saya ulas, cuma saya tidak cek kembali. Oke, ternyata Toys masih lanjut naik ya. Waktu itu di video sebelumnya saya sempat mengulas dari Toys ini di area potensi dari bullish pennant-nya ini. Kemudian di breakout terkonfirmasi valid sebagai pola dari bullish pennant yang tentunya melanjutkan kenaikan, dan hari ini kenaikannya disertai dengan volume pembelian yang meningkat ya, serta mampu breakout dari area ini. Menurut saya dari area ini di breakout, kemungkinan besok ada potensi up, mengingat dari volume yang meningkat. Di area sini ada area supply. Sebentar saya buat dulu. Ini ada area supply. Area supply-nya di angka 250 hingga 298. Besok jika mampu bertahan di atas 228, ada potensi Toys ini akan bergerak menuju area supply-nya ya. Minimal terdekatnya yaitu di angka 250 hingga 273 ya, minimal terdekatnya di situ. Tetapi jika Toys tidak mampu bertahan di atas 228, Toys ada potensi untuk kembali memasuki area ini ya, akan kembali memasuki area ini. Dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah jenuh beli ya, tetapi melihat dari potensinya menurut saya ada kemungkinan untuk menyentuh dulu area supply ini, terdekatnya di 250 ya, dengan catatan mampu bertahan di atas 228. Terlihat juga di sini EMA 21 sudah mulai berdekatan dengan EMA 90. Ada potensi untuk golden cross ya, tapi tentunya kita perlu antisipasi kalau mau beli sekarang, karena di sini menurut saya kalau mau buy baiknya menunggu ada koreksi sehat. Tetapi kalau sudah punya barang ya pasang trailing stop ya, Oke, menurut saya seperti itu untuk saham Toys. Selanjutnya yaitu saham JPFA.
JPFA hari ini closing di angka 1890, mengalami breakout dari angka 1815 disertai dengan volume yang meningkat. Di sini juga terlihat EMA 21 sudah berdekatan dengan EMA 90. Dilihat dari stokastik RSI-nya terjadi golden cross, ya, terjadi golden cross. Menurut saya untuk besok, jika mampu bertahan di atas di atas 1870, jika mampu bertahan di atas 1870, ada potensi pergerakan JPFA akan mendekati atau menuju ke area supply ini. Ya, terdekatnya di angka 1925. Terdekatnya. Tetapi jika tidak bertahan di atas 1870, ada potensi JPFA akan koreksi. Ya, ada potensi JPFA akan koreksi, yaitu kemungkinan akan pullback ke area ini, ke angka 1815. Menurut saya seperti itu untuk saham JPFA. Selanjutnya yaitu saham WTON, Wijaya Karya Beton Tbk. Ya, hari ini ditutup dengan penurunan, ya. Closing di angka 254, pullback ke angka 252 yang mana sebelumnya ini merupakan resisten, ya, resisten. Dan hari ini closing di bawah EMA 90. Menurut saya jika besok mengalami breakdown dari 252, ada potensi untuk turun, ya, untuk turun. Tetapi jika masih bertahan di atas 252 atau WTON ini mampu breakout kembali dari 258, ada potensi untuk mengalami kenaikan terdekatnya yaitu di 266. Namun jika tidak mampu bertahan di atas 252, jika saya menggunakan rasio Fibonacci, ada potensi koreksi. Jika tidak mampu bertahan di atas 252, ada potensi koreksi terdekatnya yaitu menurut saya di 248. Terdekatnya di 248 untuk saham WTON. Dan dilihat dari stokastik RSI-nya pun sebenarnya sudah jenuh jual. Jadi wajar jika hari ini mengalami penurunan, ya. Karena sudah pada posisi jenuh beli, ya. Jadi mengalami penurunan. Di sini pun ada area supply, ya. Sebentar saya buat. Di sini ada area supply. Tentunya ketika menyentuh angka area ini terjadi tekanan jual sehingga turun. Menurut saya seperti itu tuh besok, ya. Jika tidak mampu bertahan di atas 252, ada potensi untuk turun terdekatnya di 248. Tetapi jika mampu breakout kembali dari EMA 90-nya yaitu 258, ada potensi untuk up terdekatnya di 264 untuk saham WTON. Selanjutnya yaitu saham Wika. Saham Wika. Hari ini close, ini merupakan trading plan saya sebelumnya, ya. Sebentar. Sudah mencapai target dari trading plan saya. Sudah sempat menyentuh angka 1110, ya. Sudah take profit. Sebentar saya hapus dulu. Ini merupakan trading plan saya. Oke, sebentar. Wika ini masih downtrend, ya, masih downtrend. Sebentar saya buatkan dulu beberapa garis untuk mempermudah analisa. Oke.
Untuk saham Wika hari ini closing di angka 1065 ya, di 1065. Tidak mampu tidak mampu closing dalam keadaan naik karena tertahan oleh EMA 90 yaitu di angka 1110 ya. Untuk besok jika tidak mampu breakout kembali, tidak mampu breakout dari 1105, apalagi tidak mampu breakout dari 1110, menurut saya pergerakan dari Wika ini akan mengalami kembali koreksi ya. Tetapi jika nanti mampu breakout dari ini 1105 hingga 1110, ada potensi Wika akan up ya. Ada potensi Wika akan up. Di sini ada area supply ya, ya. Jika ya, dengan catatan jika mampu di breakout EMA 90, ada potensi up ke 1200 ya, jika mampu breakout dari EMA 90. Tetapi jika tidak mampu, maka pergerakan dari Wika ini adalah, sebentar saya ubah warnanya. Garis kuning ini merupakan resistance trendline downtrendnya ya yang saya buat. Jika besok tidak mampu bertahan di atas resistance trendline downtrendnya ini, ada potensi untuk koreksi ya, terdekatnya di 1035 untuk saham Wika besok ya. Jika tidak mampu bertahan di atas resistance trendline downtrendnya ini ya, bisa koreksi terdekatnya di 1035. Tetapi jika tidak breakdown dari resistance trendline-nya ini, maka ada potensi pergerakan dari saham Wika itu bergerak di range angka 1065 hingga 1100 ya. Di sini juga jika dilihat volume penjualannya meningkat dibanding sebelumnya. Dan dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah jenuh beli maksud saya. Wajar mengalami koreksi ya, terjadi tekanan jual, dan ini merupakan resisten dari saham Wika ya, ini terdekatnya, dan ditahan oleh EMA 90. Menurut saya seperti itu untuk saham Wika. Besok adalah kuncinya mampu breakout dari 1110, itu merupakan indikasi yang baik ya. Tetapi jika belum mampu breakout dari EMA 90, bisa saja potensi koreksi hingga ke 1035 dan 1010 ya. Menurut saya Wika seperti itu, dan ini masih downtrend untuk saham Wika. Selanjutnya yaitu saham KREN, saham KREN. Saham KREN hari ini closing di angka 150, mengalami penurunan dan harga di bawah EMA 21. Tetapi dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual sebenarnya. Sebentar saya coba menggunakan rasio Fibonacci retracement terlebih dahulu. Oke, untuk saham KREN ini, menurut saya jika besok tidak mampu breakout dari 155, ada potensi saham KREN akan menyentuh kembali angka 145, yaitu di area rasio Fibonacci 0,618. Tetapi jika besok mampu breakout kembali dari 155, ada potensi untuk saham KREN ini naik ke 165 ya, naik ke 165. Itu menurut saya untuk saham KREN ya, karena sudah jenuh jual. Menurut saya kuncinya adalah jika mampu breakout dari 155, ada potensi untuk up ke 165
untuk saham Kren. Tetapi jika mengalami breakdown dari 145, ada potensi terdekatnya koreksi ke EMA 90, yaitu di angka 141. Menurut saya untuk saham Kren ini baiknya biasanya terjadi di rasio Fibonacci 0,618, 0,786 dan 886. Jika terjadi penurunan, biasanya terjadi reversal di area rasio tersebut dengan catatan stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual, ya. Tetapi tidak pasti, itu hanya pendapat dari saya. Untuk besok intinya Kren adalah jika mampu breakout dari 155 ada potensi untuk ke 165. Tetapi jika tidak breakout dari 155, pergerakannya menurut saya ada di rasio Fibonacci 0,618, yaitu di 145 hingga ke EMA 90 di 141. Oke, untuk saham Kren selanjutnya yaitu saham MPOE. Saham MPOE. Hari ini MPOE closing di angka 127, masih di area kotak putih ya. Masih di area kotak putih. Sebentar, saya coba berikan garis tambahan ya. Sudah wajar ya, sudah naik tinggi kemudian mengalami koreksi. Oke, ini garis yang saya buat ya. Dan dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah mengalami dead cross, dan dua sinyal dari stokastik RSI-nya menukik ke bawah. Menurut saya untuk saham MPOE adalah jika tidak mampu bertahan di atas 123, ada potensi MPOE akan koreksi ke terdekatnya di 114 jika tidak mampu bertahan di atas 123. Tetapi jika mampu bertahan di atas 123, menurut saya pergerakan MPOE akan bergerak di range 123 hingga 147. Ya, untuk MPOE menurut saya seperti itu ya. Selanjutnya yaitu saham WH. Saham WH hari ini closing di angka 198. Stokastik RSI-nya sudah jenuh jual. Ya, sudah jenuh jual sebenarnya, dan terindikasi akan golden cross ya. Terindikasi akan golden cross, dan menurut saya ini indikasinya adalah pola dari chart pattern bullish pennant ya. Bullish pennant, tetapi masih perlu konfirmasi, yaitu harus mampu breakout dari resistance trendline yang saya buat ini ya, disertai dengan volume pembelian yang meningkat. Jika itu terjadi, maka ada potensi saham WH akan up ke atas ya. Tetapi jika mengalami breakdown dari support trendline ini, garis putih ini, ada potensi saham WH akan mengalami penurunan ya, penurunan hingga terdekatnya yaitu di angka 142. Ya, mengingat dari stokastik RSI-nya sudah jenuh jual. Maka menurut saya kalau saya yang belum punya barang, saya lebih baik menunggu breakout dari resistance trendline garis putih ini. Dengan syarat terjadinya peningkatan volume pembelian. Ya. Itu untuk untuk konfirmasi valid atau tidaknya potensi dari pembentukan pola chart bullish pennant ini. Menurut saya seperti itu untuk saham WH. Sebenarnya di sini bisa untuk spekulasi buy ya, dengan teman-teman bisa trading plan dengan area di sini adalah area spekulasi buy dengan trading plan yang ketat ya.
teman-teman bisa membuat trading plan masing-masing. Menurut saya seperti itu untuk saham WH. Selanjutnya yaitu saham kota. Saham kota. Kota kemarin sempat saya ulas ya. Iya, kemarin saya ulas di grup WA dan Telegram, sudah saya share. Saham kota ini ada potensi untuk reversal ketika ARB kemarin sempat menyentuh angka 143. Saya sudah share, ternyata benar. Ternyata memang iya. Kalau tidak salah di sesi keduanya ya. Sesi keduanya pada tanggal 6 September itu harga dari kota ini, saham kota ini naik. Dan hari ini melanjutkan kenaikan ya. Melanjutkan kenaikan, closing di angka 171. Dilihat dari stokastik RSI-nya sudah jenuh jual dan terjadi golden cross. Menurut saya untuk saham kota besok, jika mampu bertahan di atas 165, ada potensi saham kota ini kembali up. Terdekatnya akan menyentuh ke angka 176 hingga ke 180. Terdekatnya menurut saya seperti itu. Ya. Perlu hati-hati jika mengalami breakdown dari 161. Karena ada potensi untuk koreksi ke 152 untuk saham kota. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya yaitu saham TRUE. Hari ini close TRUE. Oke. Hari ini closing di angka 300 ya. 300 terjadi tekanan jual yang sangat besar. Kemudian stokastik RSI-nya sebenarnya sudah jenuh jual ya, tetapi masih mengalami penurunan. Menurut saya untuk besok, jika mampu bertahan di atas 300 ya, jika mampu bertahan di atas 298, ada potensi saham TRUE ini akan up hingga ke 346. Ya, ada potensi untuk ke 346 jika bertahan dari 298. Tetapi jika tidak bertahan di atas 298, maka ada potensi untuk menutup gap. Ini ada gap ya. Ada potensi untuk menutup gap yaitu turun ke 244 untuk saham TRUE. Menurut saya seperti itu. Ya. Selanjutnya yaitu saham RALS. Saham RALS. Hari ini closing di angka 670. Stokastik RSI-nya menjulang ke atas ya. Menjulang ke atas dan hari ini di atas dari EMA 90 harganya ya. Di atas 665. Untuk besok menurut saya saham RALS jika mampu bertahan di atas 665, ada potensi RALS akan naik ke 675 hingga ke 685 terdekatnya. Tetapi jika tidak bertahan di atas 665, yaitu di EMA 90-nya, maka ada potensi saham RALS ini akan mengalami koreksi ke 655, yaitu di rasio Fibonacci 0,5. Menurut saya seperti itu untuk saham RALS. Selanjutnya yaitu saham BRMS. BRMS hari ini closing di angka 89 di bawah EMA 21 dan EMA 90. Dan pergerakan dari BRMS ini untuk saat ini berada di area demand
yaitu di area 83 hingga 92. Stochastic RSI-nya menjulang ke atas sudah golden cross, tetapi hari ini mengalami penurunan ya. Untuk besok menurut saya pergerakan dari BRMS ini masih akan berada di area demand dengan catatan jika tidak mampu breakout dari 92. Jika tidak mampu closing breakout dari 92 dan indikasi tidak baiknya jika mengalami breakdown dari 83 ya. Masih berada di area demand. Menurut saya seperti itu untuk saham BRMS ya. Untuk besok jika mampu breakout dari 92 ada potensi terdekatnya yaitu ke 93 yaitu di EMA 90-nya. Selanjutnya yaitu saham BVIC. BVIC Bank Victoria International Tbk closing di angka 163 mengalami penurunan tetapi tidak disertai dengan volume penjualan yang meningkat. Stochastic RSI-nya belum terindikasi akan dead cross, masih menjulang ke atas. Menurut saya untuk saham BVIC ini besok jika mampu breakout dari EMA 90 dan EMA 21 yaitu breakout dari 166 ada potensi untuk ke 169. Dan jika 169 ini breakout, ada potensi terdekatnya up hingga ke 179. Tetapi jika besok tidak mampu bertahan di atas 163, ada potensi untuk koreksi ke area demand, yaitu terdekatnya di angka 161. Jika dilihat stochastic RSI-nya masih menjulang ke atas, belum terindikasi dead cross ya. Baiknya dari saham BVIC ini jika mampu breakout dari 169. Ada potensi up ke 179. Menurut saya seperti itu untuk saham BVIC. Selanjutnya yaitu saham Budi. Saham Budi hari ini closing di angka 196, masih berada di atas EMA 21. Stochastic RSI-nya masih menjulang ke atas tetapi terindikasi akan mengalami jenuh jual. Untuk Budi besok jika mampu bertahan di atas EMA 21, bertahan di atas 194, ada potensi pergerakan dari Budi akan mencoba untuk kembali menyentuh angka 199. Dan jika 199 ini di breakout, ada potensi Budi akan up, terdekatnya yaitu bisa ke 210. Tetapi jika mengalami breakdown dari EMA 21 194, pergerakan Budi akan bergerak di rank 190 hingga 199, yaitu area sideways kecilnya. Dilihat stochastic RSI-nya ya, seperti itu sama seperti sebelumnya. Menurut saya seperti itu untuk saham Budi untuk besok. Selanjutnya yaitu saham BEMAS. Saham BEMAS, Bank Maspion Indonesia Tbk. Hari ini closing di angka 1370 di atas rasio Fibonacci 0,786 dan di atas EMA 21 serta EMA 90. Menurut saya untuk besok saham BEMAS jika mampu bertahan di atas 1365, ada potensi pergerakan dari BEMAS ini bisa ke 1440. Jika bertahan di atas 1365. Tetapi jika tidak bertahan di atas 1365, ada potensi saham BEMAS ini koreksi terdekatnya di EMA 90, yaitu di 1340. Di sini ada gap yang belum ditutup. Ya, ini sebentar.
di 1310. Menurut saya jika tidak bertahan di atas 1365 ada potensi untuk koreksi terdekatnya yaitu di EMA 90 di 1340. Tetapi jika mampu bertahan di atas 1365 ada potensi pergerakan BEMAS yaitu ke 1440. Tetapi sebelum ke 1440 harus melewati area supply di area ini. Ya. Harus mampu breakout dulu ke breakout dari 1415 karena ini merupakan area supply. Kemungkinan terjadi tekanan jual ketika menyentuh area ini. Untuk saham BEMAS menurut saya seperti itu. Selanjutnya yaitu saham LUCK. LUCK hari ini closing di angka 234 di atas rasio Fibonacci 0,618. Mengalami peningkatan ya, tetapi stokastik RSI-nya masih menukik ke bawah. Belum terindikasi akan terjadinya golden cruise. Dan menurut saya ini masih koreksi wajar ya, koreksi wajar karena sempat mengalami kenaikan kemudian koreksi. Menurut saya masih oke kalau masih di atas EMA 21. Ya, masih ada potensi untuk up. Tetapi kalau sudah breakdown dari EMA 21, ada potensi akan turun ke EMA 90 yaitu di 214. Menurut saya seperti itu untuk saham LUCK. Selanjutnya yaitu saham DILD. Hari ini closing di angka 160 naik ya. Naik, dilihat dari stokastik RS-nya sudah mengalami jenuh beli. Ya, tertahan di sini area supply di angka 160 hingga 163 yang merupakan area supply. Kemungkinan besok kalau mampu memang sempat menyentuh area ini, kalau naik sampai area ini kemungkinan akan terjadi tekanan jual. Ya, akan terjadi tekanan jual. Baiknya mampu breakout dari sini itu bagus. Tetapi menurut saya sini area supply yang lumayan tebal. Dan dilihat dari stokastik RSI-nya pun sudah mengalami jenuh jual. Menurut saya ada potensi untuk koreksi. Walaupun akan sempat naik terlebih dahulu, menurut saya akan terjadi koreksi. Bisa saja ada potensi untuk pullback ke area 156 untuk saham DIL ya. Untuk saham DIL menurut saya seperti itu. Tapi kalau mampu breakout dari area supply ini bagus, bisa saja naik hingga ke 169 untuk saham DIL. Selanjutnya yaitu saham yang terakhir nikel ya, NIKL. Saham NIKL Platina Nusantara. Closing di angka 1065, breakout dari resistance terdekatnya yaitu di angka 1050. Disertai dengan volume pembelian yang meningkat serta stokastik RSI-nya pun masih menukik atau menjulang ke atas. Di sini ada area supply di angka 1085 hingga ke 1120. Jika besok mampu breakout dari 1085 ada potensi ke 1110 yaitu di EMA 91. Tetapi jika besok tidak bertahan di 1060 ada potensi untuk koreksi terdekatnya yaitu di 1050. Ya, menurut saya seperti itu untuk saham NIKL. Oke teman-teman, terima kasih telah berkenan menonton video ini. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup WA dan grup Telegram saya, silakan bergabung. Link grup ada pada deskripsi video ini. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman. Izinkan jempol atau jari teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, karena setiap hari saya akan posting mengupdate analisa teknikal 20 saham yang mana merupakan request dari teman-teman semuanya. Ya, silakan bergabung di grup Telegram dan grup WA saya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.